wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan baginda Rasul sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau taman surga, sifat surga ada di dalamnya. Di antara sifat surga apa? Jamil. Betul. Kemudian ajil, segera. Nabi Adam dulu kalau di surga pengen makan udah matang semua. Iya, pengen ke sana dikasih kendaraan langsung ada kendaraan. Makanya ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, jadi ini tafsir yang perlu diluruskan juga nih. Jadi bukan diusir, kalau diusir pakai kata toroda, ya kan? Watrudi Adam, harusnya kan gitu ya. Iya, buka lagi yang lulusan pesantren ini, wajah-wajah pesantren kelihatan semua. Buka lagi ya. Jadi Nabi Yuna Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah dengan penuh kasih sayangnya Allah. Gak diusir, kalau diusir pakai sama Adam gak butuh saya. Ini gitu ya. Tapi Nabi Adam wa qulna bihi, ya, minha jami'an dan seterusnya. Jadi dan Nabi Adam itu diturunkan. Nabi Adam pertama kali diturunkan sebagai riwayah yang rajih adalah di Hindi, India, di hajarin minal jannati, dengan membawa satu batu dari surga yang kita kenal dengan hajar. Nabi Adam itu aneh datang ke muka bumi ini, ya. Pertama kena sengatan matahari, kemudian dia menangis sama Siti Hawa. Ya Allah, ini nur apa ini? Cahaya apa? Kok saya sampai keluar air seperti ini? Nangis dia. Akhirnya memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah atas kesalahan yang dia perbuat. Maka Allah dengan Rahman Rahimnya mengutus malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi Yuna Adam alaihissalam, memberikan al-qitnu, yaitu sejenis tisu lembut untuk menghapus keringat-keringat. Karena di surga tidak ada sengatan mata. Wah, enak sekali. Banget tinggal turun. Subhanallah. Begitu. Ini majlis dikatakan sebagai Riyadul Jannah, taman surganya Allah, maka berlaku sifat-sifatnya surga. Coba buka dalam Tadkiratul Qurtubi, ayo yang pernah ngaji ini. Tulisan Dirboyo kelihatan cahaya-cahayanya ini. Nah, kita di sini insya Allah ya akan coba bikin terus majelis-majelis yang dikategorikan sebagai taman surga. Dan tidak luput pula namanya sifat surga, permintaannya itu pasti keras, segera diberikan oleh Allah. Dan jangan mohon kalian dalam majelis surga ini, ya, betul nggak? Betul nggak? Iya, sifatnya adalah istijabah. Nah, semua itu baca dalam kitab Tadkiratul Qurtubi, babnya itu Ausoful Jannah, sifat-sifat surga. Ini beribu maaf teman-teman, saya nggak bisa pakai kamera ngajinya karena saya nggak bisa komputer juga sih. Kalau Ustaz Dede kan biasa pakai kamera gitu. Saya nggak bisa. Ya bisanya ya pegang buku gini, kitab kecil kayak ini, tafsir Qurtubi gitu ya. Jadi saya beribu maaf ya, tidak bisa lah seperti ustaz yang lain lah ya. Makanya sering saya katakan kita duduk bersama ini adalah mudzakarah. Dzakara yudzakiru mudzakarotan ala wasni fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Faedahnya apa tuh? Fi'il itu lil musyarakah. Musyarakah itu artinya untuk berkelompok. Jadi mudzakarah itu butuh orang lain. Saling mengingatkan itu butuh orang lain, Pak. Mike Tyson, petinju yang hebat, butuh pelatih, ya kan? Untuk mengetahui apa itu kelemahannya, untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, kita duduk bersama mudzakarah, saling mengingatkan. Bukan berarti saya orang alim, sok-sok bawa kitab, tulisannya Arab. Lah ya, sampean juga pinter lah baca kitab. Ya, kuatal iman. Di sini kita mudzakarah. Majelis-majelis seperti ini perlu kita galakkan di mana saja.
Bila perlu, jadikan di suksa kalian adalah masjid. Mayyakunil masjid baitan dhammanallahu alaihi ruh wa najahun anis sirat. Dalam kitab tafsir Qurtubi fi Ahkamil Quran, barang siapa orang yang bisa menjadikan kediamannya atau bisa menjadikan masjid yang formalnya itu sebagai rumah, dhammanallah, dhammana yudhamminu, maka Allah akan menjamin atas dirinya itu ruh, ketenangan hidup, tentram, rohaya ruhu, santai, enjoy, enak, gak galau terus, gak pusing terus, gak pening terus, jauh dari migrain. Teman-teman sekali. Kalau Ustaz, ini lebih merapat lagi biar lebih enak, monggo. Agak ke depan. Dan lebih kusuk ayatnya. Min maksiatil qalbi wa hiya ta'ammulu wa tamanni. Maksiatnya hati itu adalah ta'ammul, berhayal, ya Pak, wa tamanni, berangan-angan. Kalau berhayal satu hal yang belum kita miliki dihayal-hayali, itu maksiatnya hati itu. Wa tamanni, berangan-angan satu hal yang ada di tangan masih pengen kurang dan kurang terus, itu maksiatnya hati. Wah, 7 hari hati kita pernah melakukan itu enggak tuh? Maka refreshlah kalian dalam 1 minggu 1 hari duduk bersama di majelis mulia seperti ini, ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi tadi orang yang bisa menjadikan masjid sebagai rumahnya, maka sungguh pertama akan dijamin apa? Akan dijamin apa deh? Ketenangan, ya. Yang kedua, an-najah anis surat, akan diselamatkan dari penderitaan-penderitaan ketika kita hendak melewati alam siratal insya Allah. Kalau kiai saya tadi mengajarkan kalau kamu nanti mudzakarah, seringlah bertawasul dengan salawat kepada Nabi, ya Rabbi bin, misalnya gitu ya. Kemudian doa ta'lim tadi itu, Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi, yang pernah saya sampaikan juga di Cangwon ya. Pernah ya? Oh, di Al-Barokah ya. Di Cangwon juga pernah. Nah itu. Kita memohon apa yang kita mudzakarahkan di sini mudah-mudahan membuahkan keberkahan, ya, memberikan manfaat dalam hidup kita. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini kita dikaruniai iman pertama, yang kedua dikaruniai hidayah, itu sangat penting. Yang ketiga adalah sihatul badan, itu juga penting, karena sihatul badan ini termasuk daripada afiyah, kenikmatan hidup. Sufyan Ats-Tsauri pernah bertanya kepada majelisnya, mal afiyata fikum, apa pendapat kalian tentang afiyah, nikmatnya hidup itu? Ya, para jamaah menjawab, antum a'lamu minni, kalau ditahu dari aku, dari kami semua wahai syekh. Maka menjawab Sufyan Ats-Tsauri bahwa al-afiyatu baitun tuwih, yang berkembang adalah tempat tinggal yang nyaman, ya. Maka senyaman-nyamannya tempat tinggal di Korea ini, insya Allah masjid itu paling nyaman, ya. Di suksa, masya Allah. Itu insya Allah yang paling nyaman masjid di Korea inilah ya. Nah, yang keduanya ini azwajut turudih. Dari nikmatnya dunia adalah pasangan yang saling meridhoi, saling menyayangi, ya. Kemarin malam ngaji di Cucon di majelis kecil Al-Ikhlas tentang Qurratul Uyun, bahwa ibadatul mutazawwij itu lebih baik dari 1000 ibadahnya orang ghairu mutazawwij. Masya Allah. Berarti ngerti bahasa Arab semua ini. Ya, orang ibadahnya yang sudah nikah itu jauh lebih baik 1000 kali daripada orang yang belum nikah. Datang nikah lah. Insya Allah. Karena ini bukan kharabikumul umam, karena aku ini sangat bangga dari banyaknya jumlah umatku, ya. Maka tanakahu,
wa ta'ala. Mudah-mudahan nikah dan perbanyak keturunan. Insya Allah. Bangga kita. 10 anak hafal Quran semua. Semangat benar. Alhamdulillah. Kemudian yang namanya nikmat hidup tadi, sihatu badani adalah kesehatan badan yang kita miliki pada saat ini, hari ini, detik ini, jam ini. Itu perlu kita syukuri. Baik, hadani Allah wa iyyakum ayyuhal jamaah. Insyaallah kita masih punya waktu sekitar setengah jam ya.